Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, kali ini saya akan membahas soal tentang vektor, bab vektor, di mana lebih tepatnya ini masuk submaterinya tentang proyeksi vektor ortogonal. Nah, saya di sini karena di sini ada dua soal. Saya di sini akan membahas soal yang pertama, yaitu diketahui vektor-vektor, yaitu vektor U itu sama dengan min 12I plus AJ plus BK, dan vektor V-nya itu sama dengan AI min BJ plus AK. Dan sudut antara vektor U dan V-nya adalah theta, dengan cos theta-nya itu sama dengan akar 3/4. Dan proyeksi vektor ortogonal U pada V, ingat ya, U pada V itu adalah P vektor sama dengan min 4i plus 4j min 4k. Yang ditanya adalah nilai B-nya berapa. Nah, cara menjawabnya adalah karena di soal diberitahukan tentang proyeksi vektor ortogonal, maka kita menggunakan rumus proyeksi vektor ortogonal. Karena proyeksi vektor ortogonalnya U pada V, makanya saya tulis di sini adalah UV. Itu sama dengan perkalian U dan V dibagi dengan panjang V kuadrat dikali dengan vektor V-nya. Nah, karena proyeksi vektor U pada V-nya itu adalah P vektor, maka saya ganti UV-nya itu dengan P. Nah, setelah kita dapat rumus yang kita gunakan, nah di sini kan ada perkalian dua vektor dengan panjang vektor ya. Nah, akan lebih gampang kalau kita cari satu persatu. Nah, misalnya saya cari dulu perkalian vektor U dengan V-nya dulu. Tuliskan U dan V. Dan karena di soal diberikan dalam bentuk vektor unit, kita rubah mereka kedua vektor ini dalam bentuk vektor kolom agar lebih mudah. Jadi saya tuliskan dulu dalam bentuk vektor kolom, yaitu min 12, A dan B. Vektor V-nya itu adalah A, min B, dan A. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Berarti min 12 dikali dengan A jadinya min 12A. A dikali dengan min B jadinya min AB. B dikalikan dengan A hasilnya BA atau AB ya, sama saja. Nah, karena di sini ada min AB dengan plus AB, maka ini bisa kita coret nih. Nah, ini bisa kita coret. Hingga akhirnya sisanya tinggal min 12A. Nah, kalau sudah dapat perkalian dua vektornya, kita tinggal cari panjang vektor si V-nya dikuadratkan. Jadi panjang vektor V kuadrat itu sama dengan, karena kalau dikuadratkan akarnya jadi hilang ya, karena dalam rumus panjang itu kan pakai akar. Nah, karena dia dikuadratkan berarti akarnya hilang, langsung aja dikuadratkan vektor V-nya. Berarti A kuadrat min B kuadrat itu adalah plus B kuadrat plus A kuadrat. Nah, di sini A kuadrat dengan A kuadratnya bisa dijadiin satu, jadi 2A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita dapat nilai perkalian dua vektor sudah dapat. Panjang vektor V kuadratnya juga sudah dapat. Setelah itu bagaimana? Kita langsung substitusikan aja ke rumusnya. Nah, ini saya garis dulu supaya rapi. Tinggal kita substitusi saja. Berarti ke sini ya. Ke P vektornya itu adalah tadi sudah ada di soal. Saya bentuk dalam bentuk vektor kolom, yaitu min 4, 4, dan min 4. Nah, itu sama dengan perkalian dua vektornya adalah min 12A per ini ya, panjang V vektor kuadratnya, berarti 2A kuadrat plus B kuadrat dikali dengan V vektornya. Kita buat juga dalam bentuk vektor kolom. V vektornya itu adalah A min B dan B. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan ada 3 persamaan nanti. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, di sini kamu tinggal pilih salah satu aja, mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3. Nah, di sini saya akan menggunakan bentuk yang persamaan satunya atau di baris pertama. Nah, jadi baris pertamanya berarti min 4 itu sama dengan min 12A per 2A kuadrat plus B kuadrat
dikali A, karena di baris satunya kan A gitu ya. Nah ini kan bisa dikalikan ya, berarti jadi min 4 sama dengan min 12A kuadrat per 2A kuadrat plus B kuadrat. Nah karena dia ada di ruas yang berbeda, maka min 4 dengan min 12 bisa dicoret ya. Bisa dicoret, minnya juga jadi habis, hilang. Jadi 12 dibagi 4 itu adalah 3-nya ada di sini. Berarti di sini sisanya 1. Berarti 1 itu sama dengan 3A kuadrat per 2A kuadrat plus B kuadrat. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kali silang aja. Si 2A kuadrat plus B kuadratnya kita kalikan ke sini. Dikalikan 1 ya. Berarti kalau dikalikan 1 berarti ini tetap aja nih. Jadi 2A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Nah dari sini kita kembalikan lagi ke sini. Si 3A kuadratnya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi 2A kuadrat min 3A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah ini tinggal kita bisa hitung ya. Jadi min A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah ini kalau A min A nya saya pindahkan supaya dia positif. Jadinya B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah ini bisa juga sama dengan menjadi B sama dengan A. Karena kuadratnya bisa dicoret ya. Sama-sama punya kuadrat. Nah ini bisa dicoret. Nah dapat nih B sama dengan A. Nah setelah itu kita bisa menggunakan rumus perkalian dua vektor. Nah ini saya tuliskan dulu ya. Berarti U dot V atau U dikali V itu sama dengan panjang U dikali dengan panjang V dikali cos theta. Nah kita bisa menggunakan rumus ini nih. Rumus perkalian dua vektor atau dot product. Nah U dikali V nya itu kan tadi kita udah dapat ya min 12A. Jadi tinggal kita tulis aja min 12A sama dengan panjang vektor U nya itu adalah akar dari semua komponen vektor U nya kita kuadratkan. Berarti min 12 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah ini kurang nih, tarik. Ini dalam kurung ya. Dikali dengan panjang vektor V-nya. Sama juga kita kuadratkan juga. Berarti A kuadrat plus min B kuadrat plus A kuadrat. Dikali cos theta. Nah cos theta-nya tadi sudah diberitahu oleh soal, yaitu akar 3 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita hitung dulu semuanya yang bisa dihitung. Berarti jadi akar 144 plus A kuadrat plus B kuadrat dikali dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat akar 3 per 4. Nah ini kan kalau dalam perkalian kalau sama-sama akar berarti kan bisa dijadiin satu ya. Nah jadi saya bisa satukan mereka nih. Jadi min 12A sama dengan akar, mau jadi panjang akarnya, 144 plus A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa dikurung karena nanti ini harus dikalikan secara aljabar. Karena ini A kuadrat sama A kuadrat bisa dijumlah, jadinya 2A kuadrat plus B kuadrat. Di sini akar 3 per 4. Nah ini saya kurung juga deh biar enak. Kurung. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi saya tuliskan di sini ya. Kuadratkan kedua ruas. Supaya apa? Supaya akarnya hilang. Nah ini kan kalau dikuadratkan kan berarti jadi min 12 dikuadratkan 144, A dikuadratkan itu A kuadrat. Nah yang ini tinggal akarnya aja hilang. Jadi 144 plus A kuadrat plus B kuadrat dikali dengan 2A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini juga dikuadratin. Akar 3 kuadrat itu adalah 3 dan 4 kuadrat itu adalah 16.
Jadi sini jadi 3/16, ini dikurung juga biar gampang. Nah setelah itu, setelah sampai sini, ini kan bisa dicoret ya, si 144 dengan 3. Nah 144 dengan 3 itu tinggal dibagi aja, 144 dibagi 3 itu adalah 48. Jadi saya tulis ini 48. Nah 48, 16 nya tinggal kita kali, jadi 48 dikali dengan 16 A kuadrat. Nah, itu sama dengan, karena tadi kita dapat B sama dengan A, jadi si B-nya kita ganti dengan A. Nah, jadi si B di sini kita gantikan dengan A. Boleh nggak kalau A-nya kita gantikan B? Boleh, boleh aja. Tapi di sini saya maunya saya ganti B-nya dengan A. Jadi 144 plus A kuadrat, B-nya diganti A, jadi A kuadrat dikali 2A kuadrat plus B-nya diganti A ya, jadi A kuadrat. Nah, di sini tinggal kita tulis lagi 48 dikali 16 A kuadrat sama dengan, ini kan bisa dihitung nih. Jadi 144 plus 2A kuadrat. Nah, ini jadi 3A kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan bisa dibagi ya, si 3-nya, karena dalam bentuk perkalian, berarti 3-nya bisa dibagi dengan ini. Nah, 48 dibagi 3 itu adalah 16. Saya tulis pakai spidol warna merah aja deh. Nah, jadilah di sini 16 dikali 16 A kuadrat sama dengan 144 plus 2A kuadrat dikali dengan, karena 3-nya udah dibagi tadi, jadi A kuadrat. Nah, kalau sudah sampai di sini, oh ternyata si A kuadratnya bisa dicoret juga ya. Jadi coret, bisa hilang. Jadi tersisalah 16 dikali 16 sama dengan 144 plus 2A kuadrat. Nah, ini kan tinggal kita kalikan saja ya. 16 dikali 16 itu adalah 256 sama dengan 144 plus 2A kuadrat. Nah, ini boleh dibuka kurungnya karena udah nggak ada lagi perkalian di belakangnya. Nah, hingga akhirnya si 144 kan pindah ruas tuh. Jadi 256 dikurang 144 sama dengan 2A kuadrat. Nah, 256 dikurang 144 berapa? 2 1 ya, 112 ya, bener ya. 112 sama dengan 2A kuadrat. Nah, kalau sudah sampai sini, ini saya kotakin dulu karena udah mulai mau habis nih space-nya. Nah, ini saya pindah, saya lanjut ke sini. Nah, kalau sudah sampai sini, bisa pindah ke sini ya. Jadi 2A kuadrat sama dengan 112. Berarti A kuadratnya itu adalah 112 dibagi dengan 2. Berarti A kuadratnya itu sama dengan 56. Nah, karena dia kuadrat, kalau kita mau cari A-nya tinggal kita akarin aja kan 56 ya. Nah, akar dari 56 itu adalah 2 akar 14. Nah, karena A-nya sudah dapat nih, 2 akar 14. Dan tadi kita juga sudah dapatkan bahwa B itu sama dengan A. Nah, yang ditanya soal adalah nilai si B-nya. Berarti tinggal A-nya kita substitusi aja, kita ganti sama ini. Berarti B, kita bisa dapat B ya. Jadi B itu sama dengan 2 akar 14. Nah, inilah nilai B-nya. Kira-kira seperti itu.